Bu Dewi, saya persilakan karena Tuhan telah tuntun Ibu untuk menyampaikan bagi kita semua. Mari kita dengarkan sama-sama kesaksian Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Fu untuk waktunya. Selamat pagi sahabat-sahabat doa. Perkenalkan, Shalom, nama saya Dewi Benggawan, istri dari Yamin Amadi. Kami mempunyai 2 anak, sepasang perempuan dan laki-laki. Saya sudah pensiun dari tahun 2019, Yamin juga. Jadi kami menikmati masa pensiun ini dalam masa pandemi. Anak-anak udah mandiri, sudah bekerja, usaha sendiri, dan karena kerjanya di rumah, work from home jadinya. Kami berkumpul sekeluarga di rumah. Nah, saya ceritakan dulu, saya menerima Tuhan Yesus waktu saya kuliah. Ada yang menginjilin saya dari gereja baptis, dan saya dibaptis. Yamin juga dulu Buddha, juga jadi kita masuk ke gereja baptis Indonesia Grogol, dan kami menikah di sana di gereja baptis Indonesia Grogol. Anak-anak juga sudah dibaptis. Dan saya memang merindukan keluarga saya semua mengenal Tuhan Yesus. Orang tua saya juga dulu Buddha, dan puji Tuhan sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, waktu Desember lalu, akhir Desember, saya kena COVID. Udah harus isolasi sendiri di kamar, Yamin dan anak-anak yang mengurus saya. Dalam masa isolasi, saya merasa sendirian. Semua di lantai bawah, saya sendiri di atas, saya dilarang keluar kamar, jadi hanya Tuhan yang menemani saya. Saya berharap dapat lebih mengenal Tuhan pada saat itu. Anak-anak memang ada video call dan juga menanyakan semuanya. Saya positif ringan waktu itu, jadi saya hanya muntah-muntah, dan setelah diberi obat mah, saya kembali biasa lagi. Sampai 10 hari periksa sudah negatif, dan 7 hari kemudian saya juga PCR lagi negatif. Nah, dalam kesendirian saya mulai searching YouTube. Semua gereja kan online, jadi saya bisa mendengarkan banyak YouTube dari gereja. Selain gereja sendiri juga, setiap minggu juga saya ikut Zoom, kelas sekolah minggu, dan menghilangkan rindu bertemu dengan teman-teman. Nah, pada bulan Maret 2021, Yamin tuh diajak ikut doa fajar oleh Pak Samuel Rungkat. Sebelumnya memang sering ikut yang di full gospel di Tanah Abang. Tiap pagi itu dia bangun, dia ke bawah jam 5. Karena tidak mau membangunkan saya yang lagi tidur enak, jadi dia diam-diam ke bawah doa fajar. Nah, saya karena tiap pagi seperti itu, saya tanya kenapa. Terus dia bilang dia ikut doa fajar katanya. Jadi Yamin cerita tentang Pendeta Fu, katanya ngajarnya enak, jelas katanya gitu. Saya bilang, ya tidak usah ke bawah, di kamar aja, jadi saya bisa ikut dengar. Nah, sebelumnya saya pernah ikut doa fajar yang lain, tapi saya stop waktu itu. Nah, kalau ini berdua saya lebih semangat. Saya 1-2 kali saya ikut, saya jadi ketagihan ikut. Jadi semangat gitu, kalau tidak ikut tuh rasanya rugi, jadi nggak dapat berkat firman Tuhan. Nah, saya pernah berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa mengenal Tuhan lebih dekat, bisa peka akan suaranya, dapat mengerti kehendaknya. Nah, Tuhan beri kesempatan dengan doa fajar ini ya, tiap Senin sampai Sabtu itu saya dengar firman Tuhan, kita bisa berdoa bersama, memuji Tuhan. Jadi saya merasakan ada bimbingan rohani. Saya mendapatkan banyak berkat. Ayat-ayat firman Tuhan menguatkan saya. Saya catat semua ayat-ayatnya. Dan juga itu jelas karena ada PowerPoint ya, bisa fokus, bisa dicatat. Terus saya bisa baca lagi, saya bisa kirim-kirimin juga ke orang yang memerlukan juga. Nah, selain
juga di sahabat doa itu saya ada giliran untuk berdoa. Di situ jadi mau nggak mau saya jadi belajar berdoa, mendengarkan orang lain berdoa, sahabat-sahabat doa. Nah, saya jadi belajar. Karena di sini ada schedule-nya, jadi sudah dibuat untuk berdoa, jadi ada schedule-nya, jadi bisa saya persiapkan dulu. Selain itu, di ulang tahun pun dicatat, didoakan oleh Pak Fu. Dan semua yang sakit juga dapat meminta didoakan, dan didoakan beramai-ramai. Seperti dulu waktu di gereja, tiap kali Yamin mau di kemo, pendeta dan seluruh jemaat mendoakan. Yamin ini survival colon cancer, sekarang udah sembuh. Nah, saya di doa fajar ini saya merasakan bertumbuh rohani saya. Hidup damai sejahtera dalam masa pandemi itu berkat percaya kepada Tuhan. Dan ada kejadian yang sewaktu khotbah Pak Fu tanggal 27 Mei itu tentang melepaskan genggaman. Belajarlah melepaskan genggaman tangan kita atas harta duniawi, karena kita hanya numpang lewat di dunia. Itu ada kejadian saya kehilangan gelang emas kesayangan saya pada waktu dipijit itu karena saya sakit pinggang. Tukang pijit itu menyuruh melepaskan gelang itu, jadi saya taruh di kantong baju. Saya lupa untuk pakai kembali, sampai baju tersebut dicuci, esok harinya saya cari udah nggak ada di tempat cucian. Jadilah hati ini kehilangan, sebab itu kesayangan saya. Sudah dicari seluruh rumah juga tidak ada. Nah, tukang cuci juga bilang tidak ada. Nah, pas sekali khotbahnya Pak Fu itu, yang jangan menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membongkar serta mencuri. Akan tetapi kumpulkan untuk dirimu sendiri harta di surga. Jadi ya saya mulai tidak memikirkan hal itu lagi, jadi saya hanya berpikir fokus untuk Tuhan saja. Dan khotbah tanggal 1 Juni itu juga setiap pagi ucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan, yang Mazmur 92 ayat 2 itu. Terus tanggal 3 Juni juga mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu ayat-ayat sangat menguatkan saya. Ada satu hal lagi, saya mau menceritakan waktu Tuhan Yesus itu menolong dan menjaga ibu saya yang sudah berumur 89 tahun dari COVID. Pembantu dan susternya itu tidur di kamarnya. Kami tidak tahu bahwa pembantu itu sudah terinfeksi COVID. Setelah di PCR, positif. Suster ibu saya juga sewaktu di antigen negatif, tapi ternyata waktu di PCR positif. Jadi mereka berdua diisolasi. Nah, saya membawa ibu saya ke rumah, tidur dengan anak perempuan saya. Nah, beruntung hanya 1 malam tidurnya bersama, karena setelah di rumah ibu saya disinfektan, balik lagi ke rumah. Anak saya malamnya bilang tenggorokannya sakit, mulai demam. Kami berdoa, berharap bukan COVID, ternyata positif COVID. Dan CT-nya 17. Kami khawatir sekali ibu saya terkena virus juga dari anak saya dan pembantu serta susternya. Kami terus berdoa, dan puji Tuhan. Tuhan menjawab doa saya, doa kami, dan ibu saya negatif, sehat. Anak saya positif COVID itu gejalanya demam, pilek, pusing. Nah, Pendeta Fu langsung telepon, kasih ivermectin. Anak saya minum dan kami juga minum. Selain itu anak saya juga konsumsi antivirus, antibiotik, vitamin juga, dan juga penambah imun tubuh. Yang kami juga ada usaha BioGreen itu. Dia kehilangan pencium rasa dan sekitar seminggu berangsur-angsur membaik. Puji Tuhan, akhirnya 14 hari kemudian sudah negatif, sudah fit lagi. Dan saya berterima kasih untuk doa sahabat semua yang telah menopang doa untuk keluarga saya. Jadi waktu anak saya hasil PCR-nya positif,
bulan Juni. Saya kasih tahu Pak Fu tuh langsung didoakan. Juga Yamin dan Vincent juga sakit demam berdarah pada saat itu. Dan mereka bertiga sakit bersamaan. Pada awalnya kita mengira itu COVID juga. Jadi kita isolasi, jadi di kamar Yamin dan Vincent berduaan, Vanessa di bawah sendirian. Saya mengurus mereka berdua. Tetapi kemudian ada hikmat untuk bawa Yamin dan Vincent ke rumah sakit untuk diopnam. Jadi saya masih ada rumah sakit yang mengurus Yamin dan Vincent. Terus saya sendiri itu saya minta kekuatan dan Tuhan beri kekuatan dan semuanya sembuh. Tuhan Yesus memang sangat baik. Dan juga ada sahabat doa yang telah menopang saya, dan Tuhan beri kekuatan kepada saya dikala saya memerlukan, dan Tuhan ada. Demikian Pak Fu, kesaksian saya.